Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Sehat semuanya? Sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang manis siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai pembelajaran, saya ingin tahu siapa yang masuk hari ini atau siapa yang nggak masuk hari ini. Saya absen dulu ya. Ya. Yang pertama, Mbak Wafikotul Nafisah. Mbak Lutfia Fitriana. Izin kemana? Sakit. Sakit berarti ya, bukan di sini ya. Ya. Terus Mbak Nafisatul. Hadir. Mbak Lailatul Fitria. Hadir. Mbak Nailul. Hadir. Mbak Takul. Hadir. Mbak Anggun Nafita. Hadir. Mbak Nita. Hadir. Mbak Arin Alhaq. Hadir. Mbak Zia. Hadir, Bu. Hadir. Mbak Vivi. Hadir. Mbak Alis. Hadir. Mas Iqbal. Tidak Nggak masuk ya. Mbak Korin. Hadir. Hadir. Mbak Naila. Hadir. Oke, berarti yang nggak masuk satu ya? Ya, Dua. dua. Ya, yang masuk dua. Mbak Lutfia sama Mas Iqbal. Oke. Semester ini kita akan belajar tentang mata kuliah, sumber belajar dan media pembelajaran. Nah, mata kuliah ini itu sangat bersinggungan dengan jurusan kalian. Jurusan apa ini? PGMI. PGMI, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Berarti kan semuanya ini calon-calon guru, calon-calon guru MI. Amin. Nah, media pembelajaran ini sangat bersinggungan ketika kalian jadi guru MI. Nah, kan nggak hanya media pembelajaran seperti pertemuan atau mata kuliah di semester lalu. Kalian sudah belajar tentang strategi pembelajaran, model pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan lain sebagainya. Nah, ini juga ada yang nggak kalah pentingnya dalam proses pembelajaran, yaitu sumber belajar dan media pembelajaran. Oke. Untuk pengantar, kita akan membahas satu tema, yaitu tentang konsep dasar. Apa sih media pembelajaran itu? Apa sih sumber belajar itu? Dan kenapa kok kita harus belajar itu? Kenapa nggak belajar yang lain? Kenapa kok harus dipelajari? Kenapa kok nggak ditinggalkan aja? Terus pakai yang ada aja? Enggak, ini ada ilmunya. Ada ilmunya, ilmu-ilmu yang harus kalian pelajari tentang sumber belajar dan media pembelajaran. Kenapa kok harus belajar? Itu ada tujuannya. Tujuannya ini. Yang pertama, menjelaskan pengertian sumber belajar dan media pembelajaran. Jadi harapannya setelah kalian belajar mata kuliah ini, kalian bisa mengerti apa itu sumber belajar, apa itu media pembelajaran. Mungkin
sudah sering mendengar tapi nggak tahu persisnya apakah sama ataukah berbeda, apa yang membedakan, apa persamaannya, dan lain sebagainya. Jadi otomatis setiap sumber belajar atau setiap media pembelajaran antara media satu dengan media yang lain itu ada fungsinya masing-masing, ada perannya masing-masing. Nggak semua dipukul rata. Nah, semua itu akan kita pelajari di semester ini. Mengaitkan pemanfaatan media dengan pencapaian tujuan belajar. Jadi untuk apa sih menggunakan media pembelajaran? Tujuan akhirnya untuk apa? Ya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu misal kayak gitu. Misal pembelajaran matematika. Tujuan akhirnya apa? Anak-anak kelas 1 bisa menghitung. Nah, itu media yang cocok apa? Terus untuk kelas 2, misal materi perkalian. Kan beda medianya yang digunakan di kelas 1 dan di kelas 2. Yang digunakan di materi penjumlahan dan perkalian itu beda. Nah, itu akan kita pelajari di semester ini. Selanjutnya ini tanya aja. Apa itu media pembelajaran? Ada yang tahu? Angkat tangan. Nah, Media pembelajaran itu alat yang digunakan untuk menyampaikan materi. alat yang digunakan untuk menyampaikan materi itu media pembelajaran. Yang lain? Ada yang tahu media pembelajaran apa? Ya, apa? Sarana untuk menyampaikan informasi pembelajaran. Sarana untuk menyampaikan informasi pembelajaran. Yang tadi alat, yang satunya sarana. Oke, ada yang lain lagi? Apa itu media pembelajaran? Yang belakang? Pas. Selanjutnya, sekarang sumber belajar. Ada yang tahu apa itu sumber belajar? Sesuatu untuk mempermudah dan membantu proses pembelajaran. Hampir sama ya semua. Hampir sama, sesuatu atau alat untuk mempermudah dalam proses pembelajaran. Ini sumber belajar yang dapat digunakan untuk membantu peserta didik dalam belajar. Jadi segala sesuatu, apapun itu yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran, entah itu yang menggunakan gurunya atau siswanya. Nah, itu namanya sumber belajar. Namanya segala sesuatu itu berarti kan semuanya, sifatnya masih global. Apa aja contohnya? Guru itu termasuk. Terus apa lagi? Buku, papan tulis, peta, proyektor, website. Itu sumber belajar. Pokoknya segala sesuatu. Ya. Terus sumber belajar adalah menurut AECT itu sumber belajar adalah segala sesuatu atau bentuk bahan, alat, orang, dan lingkungan yang dapat digunakan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Sama, ya segala sesuatu baik dari orang, alat, lingkungan, apapun itu bisa dijadikan sebagai sumber belajar. Nah, ini klasifikasi sumber belajar. Jadi dua bentuk. Yang pertama by design dan yang kedua by utilization atau pemanfaatan, bisa dimanfaatkan. Maksudnya apa? Ada yang tahu? Belum. Jadi sumber belajar yang pertama itu by design atau dibuat, dirancang. Jadi kalian membuat. Contohnya seperti apa? Buku. Misal buku itu kalian menulis atau modul lah yang mudah ya. Modul LKS itu kalian sebagai guru merancang sendiri tema-tema atau materi-materi yang sekiranya mudah dipahami oleh siswa. Itu kan kalian rancang. Kalian atau media pembelajaran itu ada karena kalian rancang. Memang tujuannya atau niatnya untuk sumber belajar. Memang diniatkan buku itu atau modul itu LKS diniatkan untuk sumber belajar, untuk belajar.
Selain buku, selain modul, selain LKS, ada juga video pembelajaran. Video pembelajaran yang memang sengaja kalian buat, kalian sendiri yang buat, kalian sendiri yang merancang. Itu namanya sumber belajar by design atau yang dirancang, yang dibuat. Ya. Terus yang kedua, sumber belajar by utilization atau dimanfaatkan. Jadi memang sebenarnya itu sudah ada. Tujuan utamanya bukan untuk pembelajaran, tapi bisa kalian manfaatkan atau dimanfaatkan untuk belajar, untuk sumber belajar. Contohnya apa? Contohnya apa yang media pembelajaran yang dimanfaatkan? Ya benar, itu contohnya video YouTube. Jadi misal di YouTube itu ada video pembelajaran, kan itu bukan kalian yang merancang. Atau ada video animasi, atau mungkin video Upin Ipin lah, video Upin Ipin. Nah itu kan tidak dirancang untuk pembelajaran, itu hanya untuk kesenangan ya, untuk hiburan ya. Bukan untuk pembelajaran toh. Nah, tapi kalian bisa memanfaatkan video itu atau video dari YouTube, dari televisi, misal Upin Ipin atau Nusarara. Diambil cuplikan dari video tersebut sebagai bahan pembelajaran, sebagai sumber belajar. Itu yang dinamakan sumber belajar by utilization atau yang dimanfaatkan. Karena memang adanya sumber belajar itu bukan dimanfaatkan, tujuan utamanya bukan untuk pembelajaran, tapi untuk hal lain. Tapi kalian bisa mengambil sebagian atau mungkin seluruhnya untuk pembelajaran. Ya, paham? Paham. Jadi didesain atau dirancang dan satunya dimanfaatkan. Kalian cuma ngambil aja, tidak perlu mendesain. Sekarang lanjut ke jenis-jenis sumber belajar. Nah ini saya kelompokkan seperti ini. Ada orang atau manusia. Maksudnya orang atau manusia itu siapa? Yang misal guru, misal lagi siswa yang bisa atau temannya. Bisa jadi itu termasuk orang. Ya. Terus misal atau dokter, itu kan juga orang. Kalau kalian mau mempelajari tentang gizi atau tentang kesehatan gigi atau kesehatan anak, kan kita larinya ke dokter, tanya, wawancara, itu melalui wawancara kita ambil sumbernya. Lingkungan, yang ketiga itu lingkungan itu sebenarnya kayak apa? Alam, suaka marga satwa yang bisa itu bisa di fasilitas umum. Kalau lingkungan ini ya kayak alam, misal sawah, sungai, itu bisa loh jadi sumber belajar. Meskipun secara tidak langsung, ya, itu bisa jadi sumber belajar. Yang keempat, fasilitas umum, lembaga atau instansi. Tadi suaka marga satwa, kebun binatang, itu kan fasilitas umum. Perpustakaan, terus apa lagi? Misal jurusan ekonomi, perbankan, koperasi syariah dan lain sebagainya. Itu bisa juga disebut dengan sumber belajar. Terus yang kelima, sejarah. Monumen, museum. Di sini yang dimaksud sejarah. Museum itu nanti masuknya ke fasilitas umum. Maksud sejarah itu suatu kejadian. Sejarahnya, beritanya, pesannya, itu bisa jadi sumber. Berbicara tentang media, kalau yang tadi kan sumber belajar, kalau yang sekarang media pembelajaran. Kalau sudah media itu artinya kan alat, media sampingan alat. Jadi kalau media pembelajaran berarti kan alat bantu dalam proses pembelajaran.
gambar, poster, itu kan bisa dilihat. Nggak ada suaranya, kok cuma dilihat tok kan. Yang kedua audio, audio berarti yang bisa didengar, yang bisa didengar. Contohnya kayak apa? Musik. Alatnya apa? Musik box, radio. Musik kan ada di dalamnya itu loh. Alatnya apa? Terus selanjutnya berbasis teknologi. Teknologi ya. Apa contohnya? Media berbasis teknologi. Komputer. Terus proyektor. Ya, proyektor. Nah, ini proyektor ini masuk ke media pembelajaran. Saya mau menyampaikan materi tentang apa? Tentang ini. Lewat apa? Biar kalian mudah paham, biar kalian bisa memahami lebih cepat daripada saya ngobrol aja ya. Ini pakai proyektor. Itu namanya juga media pembelajaran berbasis teknologi. Ya. Terus yang terakhir, yang kelima, realia atau nyata. Contohnya kayak apa? Sesuatu yang nyata itu bisa dijadikan media pembelajaran. Nah, tuh alat peraga, misal pembelajaran IPA, organ tubuh, misal pembelajaran IPS, peta. Itu kan sebenarnya sesuatu yang nyata, tapi mungkin diperkecil jadi global, peta Indonesia atau peta dunia kan bosan. Nah, itu diperkecil jadinya global. Terus selanjutnya fungsi media pembelajaran. Yang pertama, memudahkan penyampaian dan pemahaman materi. Yang kedua, menarik perhatian dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Kalian kalau jadi guru berarti kan harus memilih media pembelajaran apa yang cocok untuk siswanya. Biar siswa itu nggak jenuh, biar siswa itu semangat, termotivasi untuk belajar, ya kan? Kalau sekarang kan sudah canggih ya, namanya sudah canggih. Jadi mungkin misal saya nggak bisa masuk kelas atau gurunya nggak masuk kelas atau gurunya ada tugas tambahan untuk siswanya. Kalau nggak cukup diberikan ketika pelajaran di hari itu kan bisa dikirim lewat WA atau bisa ya pengumpulan tugas lewat Drive. Terus apalagi misal buat kuis yang nggak perlu ngeprint, nggak perlu apa, itu kan juga bisa. Sekarang tuh kan media sudah canggih ya, jadi bisa dimanfaatkan. Jadi nggak harus besok kalian itu buat kuis tulis tangan, kan enggak. Jadi bisa pakai kuis-kuis yang sudah ada di internet. Itu ada yang berbayar, ada yang gratis. Ya. Itu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Misal selanjutnya keempat, meningkatkan efektivitas komunikasi antar guru dengan siswa. Jadi komunikasi antar guru dengan siswa itu lebih efektif. Dinilai lebih efektif kalau menggunakan media pembelajaran. Jadi gurunya nggak ngomong tok, siswanya belum ngomong. Nah, kalau ada media pembelajarannya ini, siswa kan bisa melihat media pembelajaran, lihat penjelasan guru, siswa bisa jadi aktif bertanya, dan lain sebagainya. Yang kelima, memberikan pengalaman belajar yang konkret dan kontekstual. Konkret maksudnya gimana? Nah, anak-anak SDMI itu kan sedang di fase melihat sesuatu itu harus nyata. Jadi katanya kayak tadi pembelajaran IPA atau pembelajaran IPS harus memang benar ada bola dunia, misal global gitu ya, harus ada. Kalau kalian di kelas bawa global terus ditunjukkan, ini loh peta Indonesia, ini loh Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke, dari Sulawesi, ada Sumatera, Kalimantan, Jawa. Nah, kita ada di Jawa Timur di bagian sini. Anak-anak kan ada gambarannya, karena ada barangnya yang konkret, barangnya yang nyata.
meskipun itu diperkecil. Hasil diskusi yang sudah kalian lakukan, otomatis kan kalian sudah tahu jawabannya dari apa yang sudah saya paparkan. Siapa yang mau memaparkan hasil diskusinya ke depan? 1, 2 orang aja. Ya. Satu-satu monggo. Yang pertama, apa saja sumber belajar yang ada di lingkungan kalian? Seperti dosen, adanya komputer, adanya perpustakaan, dan lain-lain. Ya. Yang kedua, media pembelajaran yang paling efektif digunakan di SD atau MI. Biasanya audiovisual, karena siswa suka melihat dan mendengar. Mengapa sumber belajar dan media pembelajaran penting digunakan dalam proses pembelajaran? Karena sumber belajar dan media pembelajaran ini memudahkan untuk menyampaikan materi dari guru ke murid-murid. Selain itu, lebih efektif dalam menarik perhatian dan motivasi siswa untuk belajar. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas komunikasi dua arah antara siswa dan guru. Yang kelima, memberikan pengalaman belajar yang konkret dan menghasilkan. Pemaparan dari teman-teman kalian, apa itu sumber belajar yang ada di lingkungan, ada yang menjawab dosen, teman sebaya, tetangga mungkin ya, bisa jadi tetangga. Nah, kesimpulannya dari materi tema yang kita pelajari hari ini, kesimpulannya adalah sumber belajar dan media pembelajaran adalah dua komponen yang penting dalam proses pembelajaran. Jadi dua-duanya penting. Kalau penting berarti kan seharusnya harus ada gitu. Yang kedua, keduanya saling melengkapi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Dua-duanya sama-sama penting, dua-duanya saling berkaitan. Untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Selanjutnya, guru harus mampu memilih dan mengkombinasikan keduanya sesuai tujuan, materi, dan karakteristik siswa. Jadi semuanya itu penting, tapi tidak kalah penting kalau disesuaikan dengan materi pembelajaran hari itu, disesuaikan dengan kondisi siswanya, disesuaikan dengan jumlah siswanya, disesuaikan dengan fasilitas yang ada di sekolahan. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Kalian tetap semangat, di rumah tetap belajar. Oh iya, ada satu tugas mandiri untuk kalian yang dikumpulkan minggu depan. Tugasnya apa? Tugasnya ini. Buatlah ringkasan singkat tentang jenis-jenis media pembelajaran lengkap dengan contoh penggunaannya di SDM. Jadi kan tadi sudah bekas, lengkap dengan contoh penggunaannya di SDMI. Misal yang visual itu contohnya apa, yang efektif digunakan di SDMI itu seperti apa, gimana implementasinya ke pembelajaran, itu kayak gimana. Minggu depan kumpulkan dalam bentuk tulisan tangan di kertas folio minggu depan. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak. Sudah cukup? Sudah. Oke. Sekian materi hari ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.